Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung video ini ditonton kapan. Perkenalkan, nama saya Grace Hana Cynthia Tobing dengan NIM 42122010052 dari kelas Mekatronika 6B pagi. Di sini saya akan menjelaskan job desk saya di Project Based Learning atau PBL dengan judul Ball Feeder dengan kode PBL MK 6225516P. Ini merupakan tugas dari DSM, Desain Sistem Mekatronika. Jadi pada PBL saya adalah desain dan simulasi tentang ball feeder, yaitu yang ini. Dan di sini kita bisa melihat ada banyak part yang dibuat pada PBL ini. Dan PBL ini hanya melakukan desain mekanika, tidak terdapat desain elektrikal ataupun memprogram. Bagian saya di PBL ini adalah mendesain dari ballnya, ya, yang di sini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita melihat pada ball ini dia terdapat spiral yang meliuk-liuk, melingkar hingga ke atas. Kemudian di sini ada untuk jalur penyortiran. Nah, kenapa ball feeder ini dibuat? Ini bisa didukung dari teoritis yang sudah saya cari pada jurnal ini. Ini jurnal aslinya. Agar bisa menjelaskan dengan baik, saya sudah translate jurnalnya. Jadi pada jurnal ini dijelaskan bahwa manfaat dari ball feeder adalah mengarahkan bagian-bagian yang berorientasi acak. Kita bisa melihat pada assembly di sini terdapat baut-baut. Jadi baut-baut ini dia sangat acak di dalam ball feeder yang awalnya dimasukkan dari sini. Lalu ball feeder ini diarahkan atau disortir melalui spiral-spiral daripada ballnya. Dari tadinya acak, mereka akan bergiliran naik melalui spiral hingga ke atas. Cara satu persatu dan berurutan. Saya tidak hanya mengambil dari satu jurnal, tapi dua, ini aslinya dan ini yang sudah saya translate. Jadi ball feeder ini adalah mesin yang menggunakan getaran untuk memasukkan material ke dalam mesin. Jadi kita bisa melihat tadinya di sini dia akan tersortir di sini kan. Pada umumnya ball feeder ini bisa digunakan untuk membantu proses di industri seperti yang sudah dikatakan, memasukkan
material ke dalam mesin. Jadi dia sangat membantu karena yang tadinya manusia yang seperti ini akan lebih cepat dengan menggunakan ball feeder. Dan ball feeder ini menggunakan gravitasi dan getaran yang bertujuan untuk eh, pengumpalan material. Lalu gravitasi yang menentukan arah getarannya untuk menggerakkan materialnya. Kemudian bisa kita lihat desain kami terinspirasi dari ball feeder pada umumnya yang terdapat base dan bowl, dan pada bowlnya terdapat bagian di base-nya ini seperti ada wiper blade, ada track modular, kemudian ini ringlet. Ini dia yang pada base-nya itu seperti ini, ada leaf spring, namun memang ukuran yang kami buat lebih besar karena disesuaikan dengan baut yang akan disortir. Oke, baik, kita lanjutkan. Di sini dikatakan bahwa ball feeder menggunakan gaya dinamis yang ditransmisikan ke pondasi atau base-nya. Dan di sini hmm, lalu untuk bowlnya didukung juga desain bowlnya yang spiral ini yang melingkar hingga penyortiran didukung pada teoritis ini, yaitu kecepatan pengangkutan komponen dipengaruhi oleh kemiringan lintasan tempat komponen bergerak, frekuensi eksitasi untuk pengumpanan mangkuk getar, amplitudo getaran, serta koefisien gesekan komponen dan antara komponen dan lintasan. Jadi kecepatannya itu berdasarkan dari kemiringan. Jadi kami membuatnya tidak terlalu miring dan lebih banyak spiral agar dia dengan mudah digetarkan, agar mudah bergerak yang menggunakan getaran. Jadi semakin miring dia akan semakin susah. Jadi getarannya harus lebih kuat. Jadi kemiringannya itu tidak terlalu miring. Jadi kayak cuman segini seperti itu. Jadi kalau misalnya mangkuknya bergerak secara efisien, ya lanjut.
sehingga kemiringan itu sangat mempengaruhi komponen yang bergerak. Eh, Koefisien gesekan komponen dengan komponen dan juga lintasan juga mempengaruhi. Jadi lintasannya ini menentukan seberapa banyak eh, baut yang bisa disortir, sehingga kayak misalnya di spiral ini hanya bisa satu. Jadi interaksi antara komponen dengan yang koefisien gesekan dengan komponen yang lain akan membuat dia, jika tidak muat, dia akan jatuh lagi ke bawah, kemudian menyortir ulang lagi, dan tergantung lintasannya juga. Jadi kalau muat dia bakal jalan bersamaan, tapi eh, susua- s- ada suatu momen dia bakal em, menjatuhkan temannya jika terdapat dua baut. Jadi getaran dari bawah dia akan menyuruh si baut naik, naik. Tetapi jika terdapat kayak lebih dari batas maksimal di jalurnya, dia akan membuat gesekan dan kemudian akan membuat si baut yang melebihi dari batas maksimum itu akan jatuh lagi ke bawah, sehingga akan menyortir kembali sesuai gilirannya. Hal ini berdasarkan analisis teoritis pengumpalan komponen pada pengumpalan getar dengan gerak harmonik sederhana. Lalu dalam analisis model, ini kembali saya jelaskan seperti yang sudah saya bilang, dalam analisis model dinamis baru, eh, untuk gerakan bagian di bawah yang berada di bawah pengaruh eksitasi dari dasar yang bergerak atau terpisah dari jalur spiral tiga dimensi. Skenario yang berbeda seperti popping bagian atau geseran pada trek dapat diprediksi yang terjadi karena interaksi antar bagian dan trek. Masing-masing ini terdiri dari persamaan gerakan bagian, yaitu fungsi waktu yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang lokasi bagian dan solusi numeriknya. Mungkin saya tidak menjelaskan untuk hal itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ini saja. Pengumpan mangkuk getar pada gambar ini dapat 3 elektromagnetik. Jadi getaran tersebut berasal uh, dari elektromagnetik, sehingga bisa kita lihat elektromagnetik. Di sini ada elektromagnetik. Jadi pada super suspension springnya akan menggerakkan si ball. Jadi seperti yang sudah dilihat, ini elektromagnetiknya. Jadi dia elektromagnetik seperti ini. Jadi kayak tarik menarik sehingga terdapat gaya yang membuat si spring bergerak sehingga ballnya bergerak kanan ke kiri. Kita lihat ini, kanan ke kiri hingga dia mensortir. Jadi ball feeder ini didasari dengan teoritis yang ini, sehingga kami mendesain ballnya menggunakan banyak track.
karena saya bagian dari desain ball, sehingga saya menyertakan penjelasan dari ball saja. Yaitu, jadi pada intinya adalah em, yang pertama, ball feeder ini didesain dengan tingkat kemiringan pada spiralnya tidak terlalu miring dan lebih banyak agar em, waktu dalam penyortiran itu baut dari bawah bisa bergerak dengan cepat hingga ke atas. Kemudian em, diameternya ini itu 4,5 meter, karena dari dari kampus atau prodi diharapkan untuk mendesain seperti standar industrial. Jadi di industri kebutuhannya lebih besar. Jadi ukurannya segini yang kami buat. Mungkin yang berdasarkan teoritis adalah yang pertama tadi, spiralnya juga dari bentuknya yang akan digerakkan oleh elektromagnetik. Jadi bulat itu lebih baik untuk em, digunakan menyortir menggunakan getaran yang dihasilkan oleh elektromagnetik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari desain bowl, dan base-nya ini dibuat oleh anak semester 4. Ini kita bisa lihat nanti untuk elektromagnetiknya ada di atas ini. Springnya ini untuk menahan atau menyambungkan si spring dengan si ball. Saya mohon maaf karena tidak bisa menunjukkan dari SolidWorks karena desain-desain ini dibuat dengan SolidWorks 2025 dan tidak bisa, dan laptop saya tidak support untuk aplikasi 2025. Saya hanya bisa menggunakan SolidWorks 2020. Dan untuk membuat ini, saya sebelumnya menggunakan komputer kampus. Selain ini, job desk saya adalah membuat dokumentasi dari PBL kami, juga untuk hasil-hasil output video PBL, juga laporan akhir dari project based learning yang sudah saya lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ball feeder ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Jadi, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf.